Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael di channel Indonesian Horror Story. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman serem yang dialami oleh April saat menjalani proses koas di suatu rumah sakit yang tidak bisa disebutkan. Kebetulan dia mendapatkan tugas koas di suatu rumah sakit yang berbeda dari kota di mana ia tinggal. Kebetulan rumah sakit tersebut menyediakan tempat tinggal untuk mahasiswa yang menjalani koas, juga untuk beberapa staf karyawan rumah sakit tersebut. April mendatangi tempat tinggal tersebut atau yang bisa dikatakan sebuah mes untuk mengecek bagaimana kondisinya. Saat dia sampai, ia melihat bangunan tersebut cukup rapi, cukup bagus, tidak melihat ada suatu kejanggalan sama sekali. Ia berpikir ia akan nyaman untuk tinggal di tempat tersebut beberapa waktu selama ia menjalani koas. Diantarkanlah oleh penjaga mes tersebut untuk April ini mengecek kamarnya. Sampai kamarnya, ia melihat kamarnya begitu bersih dan rapi. Tidak ada kotoran sama sekali, benar-benar begitu terlihat seolah-olah terawat. Sekali lagi, April ini tidak sama sekali melihat ada suatu kejanggalan di mes tersebut. Hari-hari berlalu, April ini menjalani koas di rumah sakit tersebut dengan lancar. Tidak ada suatu hambatan apapun. Hingga pada suatu hari, April ini harus pulang cukup larut malam dari rumah sakit. Teman-temannya sudah pulang duluan. Saat itu April ini mulai berjalan perlahan keluar rumah sakit dari ruangan dokter. Di sana kondisinya sudah sangat sepi karena semua karyawan yang reguler, yaitu dokter dan yang lain-lain, sudah pulang. Tinggal beberapa perawat jaga shift dan satpam saja. April terus berjalan menyusuri lorong-lorong gelap. Ia hanya ditemani kesunyian malam dan di kanan kirinya hanya ada pintu-pintu besar serta jendela besar khas bangunan lama. April terus berjalan menuju halaman belakang. Kebetulan mes tempat April tinggal ini berada di seberang belakang rumah sakit. Ia terus berjalan menuju halaman belakang sendirian. Ia tidak menemukan sama sekali ada orang yang ia temui saat itu. Hingga akhirnya ia mulai sampai di halaman belakang rumah sakit. Di sana terdapat beberapa pepohonan dan tanaman-tanaman. Kondisinya tiba-tiba menjadi cukup dingin. April mencoba untuk menghiraukan perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba. April terus berjalan tanpa mau menoleh ke belakang, karena ia tahu suhu atau cuaca yang dingin secara tiba-tiba itu disebabkan oleh beberapa sosok penunggu di halaman belakang rumah sakit. Ia terus berjalan hingga akhirnya ia sampai di gerbang belakang rumah sakit. Segera ia keluar untuk menyeberang menuju mes di mana ia tinggal. Dia melihat kanan kiri dan ia pastikan tidak ada kendaraan yang hendak lewat. Setelah itu segeralah April ini menyeberang menuju mesnya. Di tengah ia berjalan menuju mesnya, dari belakang terdengar ada suara motor yang berhenti mendadak. April juga menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang. Ternyata ada seorang pria mengendarai motor yang menabrak kucing. April ini terdiam sebentar. Dan juga pengendara motor tersebut tiba-tiba berlalu begitu saja tanpa mau bertanggung jawab
terhadap kucing yang ia tabrak. April memenangi kucing itu yang sudah terburai isi perutnya. Ia berhenti dan menatap kucing tersebut beberapa saat. Lalu ia memutuskan untuk menguburkan kucing tersebut saja. Didatangilah kucing tersebut. Ia melepaskan jas kedokterannya dengan niat untuk membungkus kucing tersebut. Namun saat ia baru melepas jasnya, tiba-tiba ia mendengar ada derap-derap langkah yang datang menghampirinya. Ia lihat, ternyata ada seorang satpam paruh baya yang sudah berjalan dengan tenang menuju si April. Satpam tersebut mengatakan, "Udah mbak pulang aja, biar saya yang ngurus." April merasa ada kejanggalan di sini. Ia merasa janggal terhadap sosok satpam tersebut karena sosok pria yang menggunakan pakaian satpam tersebut mengeluarkan bau wangi melati yang sangat menyengat. April ini mulai curiga kalau dia sebenarnya bukan sesosok manusia. April ini bingung harus bagaimana. Ia hanya terdiam seolah-olah kebingungan. Lalu ia memutuskan untuk balik ke mesnya saja. Namun sebelum ia melangkahkan kakinya, sosok menggunakan pakaian satpam tersebut berkata, "Gak usah takut mbak, saya memang kebetulan lewat. Saya berniat baik untuk membantu mbak. Gak usah takut." Lalu sosok tersebut meneruskan kalimatnya, "Tapi mbak harus hati-hati dengan sosok yang ada di kamar mbak. Jika terjadi ketukan di kamar mbak, tolong hiraukan saja." April semakin kebingungan. Lantas ia meneruskan langkahnya menuju mesnya. Kepalanya dipenuhi kebingungan. Ia melangkahkan kaki dengan hati dan pikiran yang masih bertanya-tanya, siapa sosok tersebut dan apa maksud kalimatnya. Karena dari awal April tinggal di mes tersebut, April tidak pernah menemukan ada kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Hal tersebut jelas membuat April ini kebingungan. Sesampainya di pintu mes, April segera membuka pintu. Di sana sudah sangat gelap. Hanya ada satu lampu tengah yang dinyalakan karena semua yang tinggal di mes tersebut sudah tidur. April terus melangkahkan kakinya di lorong-lorong kos hingga ia harus melewati suatu ruangan makan bersama. Tiba-tiba saat ia sudah dekat dengan ruang makan tersebut, ia mendengar ada suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. April mencari sumber suara tersebut dan ia mendapati ada seorang wanita yang sedang duduk di meja makan membelakangi dirinya. April ini tampak asing dengan sosok wanita tersebut. Ia terus melangkahkan kakinya, tidak menghiraukan kehadiran wanita tersebut, hingga ia harus melewati sosok wanita tersebut. Saat ia hampir melewati sosok tersebut, tiba-tiba wanita tersebut memanggilnya, "Mbak." April pun memalingkan pandangnya ke arah wanita tersebut. Wanita tersebut sedang menundukkan kepalanya sambil mengayun-ngayunkan ulekan. Wanita tersebut lantas melanjutkan kalimatnya, "Mbak, nanti kalau di atas ada yang datang sekitar jam 1 malam dan mengetuk-ngetuk pintu, tidak usah digubris." April ini semakin kebingungan. Apalagi ini maksudnya?
Kenapa semua orang berkata seperti ini? Ia tidak menjawab. Ia terus melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Sampai di depan kamar, ia menolehkan pandangannya ke sosok wanita tersebut. Dan sekarang wanita tersebut sudah berdiri memandanginya. Ia semakin heran. Sebenarnya siapa sosok wanita tersebut? Kenapa gerak-geriknya begitu aneh? April ini membuka pintu kamarnya dan masuk ke kamarnya. Ia segera masuk kamar mandi untuk cuci muka, cuci badan, dan bersiap-siap untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Setelah melakukan semuanya, ia segera membuka laptopnya dan melanjutkan tugasnya. Beberapa waktu berlalu, tugasnya pun selesai dan ia memegang HP-nya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul jam 12 malam ternyata. April ini berpikir dia harus segera istirahat karena besok pagi harus berangkat koas lagi. Namun sebelum si April ini hendak tidur, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya tertarik dengan jendela yang berada di kamarnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik dirinya harus menuju gorden yang berada di kamarnya. April pun berdiri dan menuju jendela yang ada di kamarnya. Ia merasa ada sesuatu yang berdiri di balik jendela tersebut. Ia terus melangkahkan kakinya hingga ia berdiri tepat di depan jendela tersebut. Namun sebelum ia membuka jendela tersebut, ia mendengar ada suara ketukan dari kamar sebelah. Tok, tok, tok. Ketukan itu berbunyi 3 kali. April ini bingung. Jam segini, siapa sih yang ngetuk-ngetuk tembok? Ia menyadari kalau yang membuatnya mencek jendela tersebut adalah sosok-sosok yang penghuni yang berada di kamarnya. Sehingga ia mengurungkan niatnya untuk mencek jendela tersebut. Ia segera tidur saja untuk beristirahat. Hingga beberapa hari kemudian, pada malam hari lagi setelah mengerjakan tugas, lagi-lagi April ini dibuat penasaran dengan jendela yang berada di kamarnya. Hari-hari dijalani April di mes tersebut selalu mendengar suara ketukan 3 kali pada jam 1 dini hari. April juga tidak berani menanyakan perihal sumber dari suara tersebut ke penghuni mes yang lain. Hingga pada hari tersebut, pada jam 1 malam, April ini masih belum bisa tidur dan mendengar lagi ada suara ketukan dari sekeliling kamarnya. Lagi-lagi juga April ini dibuat penasaran dengan ada apa di balik jendela yang berada di kamarnya. Segera saja April mendatangi jendela tersebut dan membuka gordennya. Namun ia dikejutkan. Ternyata di balik gorden tersebut tidak ada siapa-siapa. Dan saat ia membuka gorden tersebut, terdengar lagi suara ketukan 3 kali. Namun kali ini suara tersebut berasal dari kamarnya. Saat itu ia juga menyadari ternyata dari pantulan kaca yang berada di jendela kamarnya ada sesuatu yang janggal. April memperhatikan kaca tersebut dan ternyata benar ada seorang wanita yang sedang menyisir rambutnya dan rambutnya menutupi sekujur wajahnya. April tidak mau menolehkan pandangannya ke sosok tersebut. Ia hanya berdiri mematung, berpikir harus berbuat apa. Hingga terdengar lagi suara ketukan 3 kali dan sosok tersebut hilang. Walaupun April ini tidak melihat wajahnya, namun ia yakin
Di balik uraian rambut tersebut terdapat wajah yang hancur lebur dengan luka bakar. Setelah itu ia sadar kenapa hari itu ia ditampakkan oleh sosok mengerikan tersebut. Itu adalah karena si April ini mengizinkannya. Ia membiarkan rasa takut tersebut memenuhi dirinya dan mengendalikannya. Juga ia mengikuti keinginan sosok tersebut yang membuat April ini penasaran dengan kehadiran sosok-sosok yang ada di kamarnya. Saat itu April sadar ia tidak boleh diperdaya dengan sosok-sosok yang tidak terlihat. Ia harus bisa cuek terhadap godaan-godaan atau kendali dari hal-hal seperti itu. Semenjak hari itu, April ini tidak pernah menggubris jika ada suara ketukan lagi. Ia juga beberapa kali melihat ada kehadiran pocong yang lompat dari satu kamar ke kamar yang lain, namun ia tidak menggubrisnya karena ia tahu sosok-sosok tersebut bakal senang jika ia diperdaya. Juga ada seorang temannya yang pernah bercerita mengenai ketukan 3 kali yang sering terjadi di mes tersebut. Namun karena April ini tahu jika ia menceritakan kejadian sebenarnya, teman-temannya ini pasti takut dan mudah diperdaya dengan ketakutannya. Sehingga April ini pun pura-pura tidak tahu saja dengan apa yang sebenarnya terjadi di mes tersebut. Sekian adalah cerita yang dialami oleh April mengenai mesnya yang terjadi beberapa kali kejadian-kejadian sangka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Indonesian Horror Story. Jika kalian memiliki pengalaman-pengalaman horor, silahkan tulis di komentar atau kirimkan pesan ke DM Instagram kami, yaitu @IndonesianHorrorStory. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.